وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الهدايا الأحياء للأموات هي الدعاء والاستغفار والصدقة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه wasallam. Hadratul Mukarramin, wabil khusus yang kita muliakan, Sahibul Musibah, keluarga besar dari almarhum Bapak Idris bin Bapak Haji Abdul Somad. Kita doakan semoga almarhum yang telah meninggalkan kita semua senantiasa diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Dijadikan dalam kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Keluarga besarnya pun yang ditinggalkan, abang-abangnya, adiknya, keponakannya, dan seluruh keluarga besarnya senantiasa diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan pula para guru-guru kita, wabil khusus yang tadi telah memimpin zikrullah, yaitu Bapak Ustaz Rahman, yang kita muliakan guru kita bersama Bapak Ustaz Haji Matur. Kita doakan semoga para guru-guru kita selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak haji, Ketua Lingkungan RT 03 RW 05, Bapak Supriyadi, jamaah zikrullah rahimakumullah, yang mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin a'azakumullah. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Ayat yang tadi saya bacakan di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ini khitabnya ditujukan untuk khusus untuk orang-orang yang beriman. Allah memerintahkan apa? Yang pertama adalah ittaqullah. Kepada orang-orang yang beriman, Allah memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum takwa itu adalah menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabtagu ilaihil wasilah. Perintah yang berikutnya untuk orang-orang yang beriman, gapailah oleh kalian wahai orang-orang yang beriman al-wasilah. Ini sering ya menjadi bahasa Indonesia. Jadi wasilah itu adalah sebuah perantara terkabulnya segala permohonan atau doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian pasti akan aku kabulkan. Kalau bahasa Allah pasti kita yakini ya pasti akan dikabulkan. Cuma tinggal tunggu waktu. Terkadang ada yang langsung kontan dibalas, ada yang mungkin ditahan, ada yang mungkin nanti dibalasnya di yaumul qiyamah atau di akhirat. Pasti itu akan dikabulkan. Makanya ketika kita berdoa, kita berusaha untuk apa? Husnuzon. Untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bahasa kata murid-murid atau murid-murid. Gua perasaan doa mulu sama Allah, tapi objekan gua agak gol-gol apa ya? Itu namanya murid-murid. Kagak yakin sama Allah, enggak yakin sama Allah. Padahal itu Allah sendiri yang mengatakan ketika kita berdoa ya pasti akan Allah ijabah doa kita. Akan tetapi dalam berdoa pun juga ada adabnya, ada tata caranya. Jangan cuma asal berdoa. Bahkan terkadang tempat-tempat berdoanya pun juga harus diperhatikan. Jangan dibanding kata apabila kita berdoa di tempat-tempat yang kurang baik, ya di tempat-tempat yang kotor. Yaitu kalau kita berdoa seperti itu, insya Allah nggak akan kabul. Tapi kalau kita doa di tempat-tempat yang baik, contoh di majlis ta'lim, di majlis zikir, kemudian bahkan di majlis ilmu, insya Allah itu doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah, kembali lagi tentang wasilah. Jadi wasilah itu adalah sebuah perantara terijabah
tidak akan mungkin langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita enggak gapai wasilah. Apa di antaranya wasilah tersebut bermacam-macam. Ya, wasilah tersebut di antaranya tadi itu bentuk doa, bacaan Quran, kemudian tadi tahlil, tahmid, ya, pembacaan suratul Yasin dan sebagainya. Itu adalah sebuah cara perantara agar terijabahnya doa kita. Untuk siapa nanti doa ijabah itu? Kalau saat tahlil seperti ini dikhususkan untuk almarhum atau almarhum. Kita harus yakin doa yang kita panjatkan itu pun juga sampai kepada almarhum dan almarhum. Karena hadiah terbaik dari orang yang hidup kepada yang meninggal dunia itu adalah doa. Sekarang kita mau doa apa mau didoai? Kita mau berdoa dulu apa kita mau didoai? Berdoa dulu. Kalau kita mau didoain itu udah modal bro. Modal. Kita udah meninggal. Ya, nauzubillah, subhanallah. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Tadi sebelum tahlil abang saya Bang Tado, saya kenal Bang Tado, Bang Bertani bilang aja dia, tadi gua lewat dulu, kuburan bapak lu kagak ada, ya emang kita minum di situ, kagak. Maksudnya apa kata dia? Dia lewat situ permisi sama mamanya, Bang Haji misi, Saudara Haji permisi. Kalau bisa mah jangan ada bahasa permisi. Kita tuh karena suka begitu tuh, kalau lagi di depan teman-teman yang seru sebagainya, misi anak baru mau lewat. Kalau anak baru mau lewat berarti orang tua kita bagong juga. Jangan kayak begitu kalau bisa. Apalagi itu namanya lewat jembatan apa dan sebagainya, langsung titik. Apaan itu? Itu mah bukan ajaran. Ya. Kalau kita mau lewat tempat-tempat yang seperti itu, ya bahasanya bukannya bacaan dengan bacaan yang tidak diajarkan. Baca tuh surat apa? Yang kita sering tahu ayat kursi. Yakini, ya. Atau misalnya Bismillahirrahmanirrahim di surat Diratim dan sebagainya itu bacaan itu buat terhindar dari godaan syaitan. Ya, bukannya cuma permisi, ya, anak babi mau lewat, berarti orang tua kita diamnya babi dong. Ya, ke tempat-tempat yang seperti itu kalau bisa mah ngucapin salam. Ya, assalamualaikum, ke kuburan kita ngucapin salam. Assalamualaikum Bang Haji. Yakin itu pasti akan dijawab. Karena di dalam kitab Taqiyul Qaul, ya, di bab ke-38 tentang hiruk pikuk, bahkan tentang fadilah keutamaan mengingat alam kubur. Siapa orang kaum muslimin yang melewati kuburan kemudian dia mengucapkan salam kepada ahli kuburnya yang dilewatinya, maka ahli kubur itu akan menjawab salam. Cuma kita mah sebagai yang waktu kapan saya ngomong, kita mah manusia kagak dikasih nggak dikasih dengar. Kalau kita dikasih dengar kira-kira gimana? Nah, hibrid tidak bisa, ya, nggak bakal bisa datang lagi dan sebagainya. Ya, jadi itu adalah termasuk suatu cara. Kembali tadi itu ke wasilah. Ya, bahkan masih di dalam kitab Taqiyul juga, ya, itu dikatakan bahwa al-qabru awwalu manzili. Kubur itu adalah pertama tempat, ya, min akhiril dunia, dari akhirnya dunia. Awal dari akhirat dan akhirnya dari dunia. Itulah alam kubur. Bahkan ketika kita lagi makami juga, misalnya guru kita Ustaz Rahman sering tuh suka dibaca apa? Talqin dan sebagainya. Azabul qabri haqqun, ni'matul qabri haqqun. Itu harus kita yakini. Azab kubur pasti, nikmat kubur pasti. Karena kalau kita mau disuruh pilih antara nikmat apa azab, kita pengennya nikmat. Tapi kagak sekonyong-konyong kita mendapatkan nikmat kubur kalau selama hidup di dunia, ya, kebiasaan kita atau kehidupan kita yang kita lakukan, kita selalu melanggar apa yang diperintah oleh Allah,
Jangan berharap banyak di alam kubur kita mendapatkan nikmat, melainkan azab. Itu yang kemarin saya ucapkan juga ya di rumah Bapak Hasan. Nanti di alam kubur itu ya malaikat menunjukin kita ya sebuah gambar, sebuah foto. Di antaranya adalah foto tersebut yaitu baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini kita harus di dunia ini harus sering banyak berwasilah, berperantara kepada siapa? Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat kata dalam kehidupan nyata, contoh misalnya kita pengen ketemu wali kota, kita belum kenal dan sebagainya, kita gak bakal bisa sekonyong-konyong datang ke wali kota langsung ketemu dengan wali kota. Harus punya janjian dulu kepada siapa? Ajudannya. Nah, baginda Rasul pun juga seperti itu. Kita nggak bakalan bisa ya Allah ya Rabbi, berilah saya rezeki, ya turunkan saya rezeki dari langitmu, keluarkan rezeki dari bumimu dan sebagainya. Nggak bakalan bisa seperti itu kalau kita tidak berwasilah, berperantara kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa di antaranya? Adab lagi itu di dalam ada berdoa minimal ada kalimat sholawat. Kalimat sholawat itu termasuk adalah sebuah wasilah perantara. Bahasanya kita nggak bisa nih dengan apa namanya Allahumma Rabbana dan sebagainya, kita nggak bisa bahasa begitu tuh. Lagi sholat sendirian misalnya di rumah, lagi tahajud dan sebagainya. Minimal ada doa itu ngucapin alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian ucapkan yang berikutnya adalah pembacaan sholawat. Kemudian yang berikutnya adalah doa untuk kedua orang tua. Baru setelah itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak semacam tadi pembacaan sholawat, kemudian pembacaan doa untuk orang tua itu yang disebut dengan wasilah. Terijabahnya segala doa. Ya misalnya di rumah kita nggak bisa doa misalnya Allahumma misalnya apa ya Allahumma ajilin nurutan wa rahmatan wa syafatan, misalnya begitu tuh kagak bisa. Misalnya kita nggak beracana-acana di rumah kita doa minimal begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna warhamna kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rabbi, baru minta begitu. Jangan tahu-tahu semuanya ya Allah ya Rabbi. Bahasa kalau ibarat orang Cilodongnya dikelepak mau lu siapa? Enggak berwasilah dulu kepada kekasih Allah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya di bulan ini pun kita sudah memasuki bulan yang disebut dengan Rabiul Awwal, yaitu kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dalam sebuah kitab Nur Muhammadiyah, ya cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW itu lebih afdal, lebih mulia dari malam Lailatul Qadar. Maksudnya apa nih? Allah tidak akan menciptakan alam semesta, Allah tidak akan menciptakan surga, Allah tidak akan menciptakan neraka kalau Allah tidak menciptakan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lailatul Qadar mulia gara-gara Nabi Muhammad. Ramadan mulia gara-gara Nabi Muhammad. Manusia bisa mulia gara-gara Nabi Muhammad. Makanya kita berdekat-dekat dengan Nabi Muhammad itu menjadi sebuah wasilah terijabahnya segala doa. Bahkan ya, para ulama mengatakan di mana sebuah majlis yang di dalamnya tidak ada sholawat, bahasanya bau, ya benguk. Makanya kalau kita misalnya lagi ronda, ngumpul dan sebagainya, ya bukan ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad begitu, ya nggak apa-apa deh. Misalnya lagi ronda main gaplek tuh sambil nungguin,
Tapi jangan pakai duit, ya. Cuma main kafe doangan, mati lo, modal lo, misalnya begitu. Pas mau pulang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ucapin kayak begitu. Insya Allah itu tidak dikatakan sebuah majlis, sebuah perkumpulan yang bau, melainkan perkumpulan yang baru. Biasakan untuk kita melafalkan kalimat yaitu bersolawat. Jadikan itu sebuah wasilah terijabahnya segala doa. Dengan harapan apa yang tadi kita bacakan, apa yang disodakokan, dihudiakan dari sahibul musibah kepada almarhum, itu sebuah wasilah, mudah-mudahan sampai pahalanya kepada almarhum. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua pun yang masih hidup di dunia senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian diberikan kemampuan untuk wabtagu ilahil wasilah, mencari atau menggapai wasilah untuk terijabah dan segala hajat doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mudah-mudahan almarhum yaitu Bapak Yudis bin Bapak Haji Abdul Somad senantiasa di alam kuburnya Allah berikan rahmat sepanjang-panjangnya dari di alam kuburnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.